Gambar penampang melintang biji dikotil pada biji jarak. Adapun bagiannya, karangkula, obturatur, embrio, integumen dalam, funiculus, kantung embrio, jaringan pembuluh, integumen luar, nuseolus, ikatan pembuluh, dan lapisan epidermal. Biji jarak berkembang dari bakal biji berintegumen dua helai atau bitegemik. Nuseolusnya bersifat krisinulat, yakni sel induk megaspora tertanam beberapa lapis di bawah epidermis. Sebuah berkas pembuluh meluas lewat funiculus ke daerah kalasa dan berkembang di integumen dalam. Pada penampang melintang, percabangannya tampak seperti cincin, seperti gambar di samping. Kantong embrio tertanam cukup dalam pada nuseolus. Mikrofil dibentuk oleh kedua integumen, suatu struktur yang tumbuh dari plasenta, yaitu obturator, sedikit menjorok ke dalam mikrofil. Obturator itu sendiri adalah struktur yang dianggap menuntun tabung polen ke mikrofil. Lalu, pada integumen luar, sel epidermis luar meluas tarsenial dan menyimpan bahan yang mengakibatkan warna pada biji. Sel epidermis dalam memanjang seperti tiang, tetapi mesofil di antara dua lapisan itu rusak tertekan. Dekat mikrofil terbentuk karunkula yang mendorong obturator ke arah plasenta. Sel epidermis luar dari integumen dalam memanjang radial, memperoleh susunan tiang dan terklarifikasi. Sewaktu endosperm dan embrio berkembang, sel nuseolus di dekat mikrofil membesar dan membentuk vakuola, dan yang ada di daerah kalasa mengalami pembelahan secara berulang kali jaringan nuseolus. Kegiatan merismatik ini menyebabkan pertumbuhan pada biji. Seiring dengan perkembangan endosperm, jaringan nuseolus terdorong ke arah lateral dan menjadi suatu lapisan sel remuk yang melapisi kulit biji. Pada keadaan masak, endosperm merupakan bagian terbesar dari biji dan embrio berada sepanjang sumbu panjang dari biji. Selanjutnya, adapun jaringan penyusun pada biji monokotil, yaitu terdapat mesokarp, epidermis, sel silang, sel tabung, mantel biji, lapisan aleuron, endosperma terangsang, endosperma tepung, sel diisi dengan tandul pati di dinding matris, protein sel, skutelum, lumulae atau daun dan daun dasar, radikel atau akar utama, dan jenis kepala. Lapisan aleuron adalah lapisan yang menyelubungi endosperm dan lembaga. Aleuron biasanya terdiri dari 1-7 lapisan sel. Selanjutnya, endosperm adalah cadangan makanan untuk embrio. Fungsi endosperm adalah sebagai jaringan penyimpanan yang memberi nutrisi untuk embrio dan kecambah muda. Endosperm mengelilingi embrio dan memberi nutrisi dalam bentuk pati. Radikula merupakan akar lembaga yang nantinya akan tumbuh menjadi akar utama. Radikula tumbuh menembus kulit biji dan melewati tiang biji. Plamula adalah bagian dari embrio tumbuhan yang akan berkembang menjadi suatu tunas tanaman. Fungsi dari plamula yaitu sebagai calon batang dan daun. Plamula adalah bagian pucuk biji dengan sepasang calon daun. Keping biji yang sehelai itu berukuran besar dan berhadapan dengan endosperm. Pada poase, keping biji disebut skutelum. Keping biji melekat pada embrio di nodus atau pada buku. Pertama, mesokotil. Istilah itu dipakai untuk ruas atau internodus. Pertama, pada epikotil. Di atas mesokotil terdapat epikotil yang memiliki beberapa helai daun atau struktur serupa dengan daun. Bagian terluar adalah koleoptil yang berbentuk pelepah.
Beberapa ahli berpendapat bahwa koleoptil adalah daun atau penonjolan dari skutelum. Fungsinya adalah menembus tanah hingga mencapai permukaan tanah. Dan dengan demikian merupakan seludang pelindung yang licin bagi daun berikutnya dan bagi sumbu. Di hadapan skutelum terdapat epiblast, suatu tonjolan jaringan tanpa jaringan pembuluh. Ada yang menganggap bahwa struktur ini adalah sisa keping biji kedua. Namun, masalah ini belum diselesaikan dengan tuntas. Nah, di bagian bawah sumbu terdapat radikula dan tudung akar. Nah, berbeda dengan radikula pada dikotil. Pada rumput-rumputan, akar embrio dilindungi oleh jaringan berbentuk seludang, yakni koleorisa. Radikula berdiferensiasi sesudah koleorisa dan berada di dalamnya.